Upacara hari ulang tahun ke-80 TNI di Base of Lanut Sultan Hasanuddin. Polisi grebek tambang emas ilegal di Kabupaten Goa. Ya, saudara, berbagai kegiatan semarakan peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-80 tahun 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan informasi lainnya dalam Sulawesi Selatan hari ini. Dan langsung saja, berikut Sulawesi Selatan hari ini selengkapnya, informatif dan terpercaya. Kami awali informasi pertama. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI untuk wilayah Kota Makassar dilaksanakan di Base of Lanut Sultan Hasanuddin. Hari Ulang Tahun ke-80 TNI tahun ini mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Pada upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin, Kepala Staf Komando Daerah TNI Angkatan Udara 2 Marsma TNI Indan Gilang Buldayansyah bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu Letnan Kolonel Marsikal Riyadi Oktapriadi Caca bertindak selaku komandan upacara yang merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Staf Intelijen Koderalel 6. Adapun pengucap Sabta Marga merupakan 3 orang perwira pertama 3 angkatan, yakni Letda Kavaleri Akbar Indan R dari Angkatan Darat, Letda Laut Al-Fatah dari Angkatan Laut, dan Letda Penerbang Dovania Abdul dari Angkatan Udara. Sementara itu penerima pengamatan tanda penghargaan berupa Satya Lencana Kesetiaan 24, 16, dan 8 tahun, yaitu Letu Setia Pambudi dari Angkatan Darat Kesetiaan 24 tahun, Serma Bah Murhadi dari Angkatan Laut Kesetiaan 16 tahun, dan Praka Agung Mardianto dari Angkatan Udara Kesetiaan 8 tahun. Upacara HUT TNI ke-80 diikuti 1.361 orang personil yang berasal dari 3 matra, yaitu TNI Angkatan Darat, Kodam 14 Hasanuddin, dan Divisi Infanteri 3 Kostrat, Angkatan Laut Koderal 6, Satlin Lamil 3, Yon Marhadlan 6, Angkatan Udara Koda 2, Kosek 2, Angkatan Udara Lanut Sultan Hasanuddin, dan Brigade Parako 2 Pasgat, polisi dari Satuan Brimob dan Pol Airut, PNS TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Basarnas, Komcat, FKPPI, dan Ormas Benteng Komando dan Pramuka. Temanya kali ini adalah TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Ini mengandung makna bahwa TNI dengan visi misi prima, ya, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Ini kita ingin bersama-sama rakyat untuk mewujudkan Indonesia maju. Ya. Kemudian tadi ada penekanan Panglima, ya, terkait kepada seluruh prajurit, ada 4 penekanan Panglima. Intinya adalah soliditas TNI, kemudian kemanunggalan TNI dengan rakyat, dan juga penekanan untuk prajurit TNI untuk tidak melanggar hukum, dan juga bersama-sama dengan rakyat membangun negeri. Ya. Setelah upacara dilanjutkan dengan parade alustista TNI dari Angkatan Darat, yakni Panser Komando, Rantis PJD, Panser Anoa, Panser BTR 40, motor dan mobil patwal, Panser Badak Rantis MMS dan MML, truk Meriam dan Meriam Reo, Angkatan Laut yakni pasukan bersenjata, ambulans internasional lapangan, dan patwal POM Angkatan Laut. Sedangkan Angkatan Udara menampilkan B6 ATV, P2 Tiger, Turangga, Orklikon, Kombon Jember DSN Patwal POM Angkatan Udara. Ya, sementara itu dalam semangat Hari Ulang Tahun TNI Indonesia ke-80, kita tidak hanya memperingati perjalanan panjang pengabdian TNI kepada rakyat, tetapi juga meneguhkan komitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan juga keutuhan NKRI. Berikut wawancara rekan kami Arman Patang bersama dengan Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Windiatno.
Ya pemirsa, memasuki usia ke-80 tahun, Tentara Nasional Indonesia terus menegaskan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan juga tentara profesional. Dengan mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat dan Indonesia Maju, bersama kita saat ini Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Windy Yatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pangdam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memasuki usia ke-80 tahun TNI Pak, apa saja kegiatan yang dilakukan dari Pangdam 14 Hasanuddin agar lebih dekat dengan rakyat Pak, sesuai dengan tema tahun ini Pak? Oke. Jadi yang sudah kita lakukan, kita kemarin diperintahkan untuk melaksanakan lomba lari maraton, yaitu sudah kita lakukan 42 kilo, 21, 10 dan 5 kilo. Kemudian untuk kegiatan bakti sosial yang lain, yaitu untuk pengobatan massal, kita sudah lakukan urusan donor darah dan bibir sumbing, operasi katarak, urusan sunatan massal. Itu sudah kami lakukan dan kebetulan kami selalu berkolaborasi dengan Angkatan Laut dengan Angkatan Udara. Kami selalu bersatu. Contohnya hari ini kita melaksanakan bakti sosial pembagian sembako dan ini adalah salah satu kegiatan saja. Kemarin Angkatan Laut di Selayar, kemudian Angkatan Udara di Mako itu juga melakukan dan kami melaksanakan di tempat pembuangan sampah akhir. Dan semua kegiatan itu kita lakukan bersama-sama dengan rakyat. Di samping itu juga kita melaksanakan membantu masyarakat dalam rangka ketahanan pangan yang dianjurkan, kemudian pengadaan air bersih, ya. Kita membuat sumur di beberapa tempat sesuai dengan perintah Bapak Kasat. Untuk memaknai peringatan tahun ini Pak, agar sinergi dengan masyarakat lebih terjaga seperti itu, bagaimana Pak dari Pangdam 14 Hasanuddin sendiri Pak? Kami selalu mengadakan komunikasi dengan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tenggara. Kemarin pun kami mengadakan komunikasi dengan para tokoh ormas, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dengan mahasiswa juga kita melaksanakan suatu kegiatan bersama. Untuk menjaga, kita memberikan suatu komitmen bahwa wilayah kita insya Allah aman dengan kontribusi masyarakat. Itulah salah satu kedekatan kepercayaan TNI dengan masyarakat untuk mengamankan, mempertahankan wilayah kita masing-masing. Kodam 14 Hasanuddin dikenal aktif Pak, begitu melakukan TMMD ke berbagai wilayah. Nah, capaian terbaru saat ini apa saja Pak, khususnya dari penanganan bencana sosial mungkin dan lain-lain, seperti apa Pak? Ya, kami di sini salah satunya membantu tentang penanganan stunting, ya. Stunting karena kita cukup tinggi. Kemudian dari TMMD yang ada kita membangun sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu contohnya adalah membuka daerah yang terisolir dengan membangun jalan, membuka jalan, kemudian membangun jembatan yang bisa kami lakukan, kemudian membangun irigasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk ketahanan pangan. Di samping itu juga kita membuat sumur bor untuk kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin di samping itu juga bisa ditanyakan kepada Angkatan Laut maupun Angkatan Udara yang sudah dilakukan ada di sini. Mungkin Pak, terakhir Pak, harapannya Pak di usia ataupun di 80 tahun peringatan TNI ini Pak, kepada masyarakat ataupun kepada anggota Pak? Pada anggota khususnya mari kita menjadi prajurit TNI yang prima, yang sudah di visi yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI, kita harus menjadi prajurit yang prima. Kemudian pada masyarakat kami selalu memohon dukungan dan supportnya untuk mempertahankan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama saya tentunya hari ini, dan tentunya pemirsa sudah kita dengarkan bersama dan kita sudah simak bagaimana upaya-upaya dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam memperingati usia ke-80 TNI. Arman Patang melaporkan kembali ke studio. Ya, sementara itu hari ulang tahun TNI ke-80 Komando Reserve Militer atau Korem 142 Taro Ada Taro Gau resmi berpisah dari Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin.
Peringatan HUT TNI yang ke-80 pada tanggal 5 Oktober 2025 menandai secara resmi Korem 142 Taro Ada Taro Gau yang meliputi wilayah teritorial Provinsi Sulawesi Barat. Berpisah dari Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin dan bergabung pada Komando Daerah Militer 23 Palakawira sebagai upaya TNI Angkatan Darat meningkatkan keamanan teritorial wilayah. Anggota DPR RI, Akbar Abdul Qadir mengatakan perpisahan Korem 142 Taro Ada Taro Gau dengan Kodam 14 Hasanuddin bergabung dengan Kodam baru 23 Palakawira meliputi Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Sangat diharapkan semakin memperkuat pertahanan regional. Terbentuknya Kodam baru 23 Palakawira Korem 142 Taro Ada Taro Gau dapat semakin cepat dalam meningkatkan stabilitas keamanan, dalam pencegahan dan penanggulangan berbagai ancaman, kesejahteraan terorganisir, konflik sosial, dan bencana alam, serta semakin cepat berkonsolidasi dalam mendukung pembangunan nasional, serta dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI lebih dimaksimalkan. Mengucapkan selamat ya atas perpindahan Pangdam baru bersama dengan Sulawesi Tengah. Tentu harapannya bahwa koordinasinya bisa lebih cepat, kemudian wilayah teritorial ini tidak menjadi penghambat untuk melakukan konsolidasi di seluruh lapisan masyarakat. Malah kita berharap dengan lahirnya satu Kodam baru, maka tentu peran TNI terutama di Sulawesi Barat lebih bisa maksimal lagi. Semoga ke depan keberadaan satuan baru TNI di wilayah Indonesia semakin keamanan wilayah untuk meningkatkan kesadaran bela negara dengan meningkatnya kesadaran dan patriotisme masyarakat di wilayahnya masing-masing serta dukung pembangunan dalam memberikan bantuan kepada pemerintah setempat dan masyarakat semakin berjalan dengan baik. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, selain itu Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengharapkan di hari ulang tahun TNI ke-80 menjadi lokomotif kedaulatan pangan. Momen HUT TNI ke-80 tahun pada hari ini 5 Oktober 2025 dengan tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Sehingga Komisi 4 DPR RI bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan mengharapkan TNI menjadi lokomotif kedaulatan pangan, mewujudkan kesejahteraan petani. Komisi 4 DPR RI mengharapkan di momen HUT ke-80 TNI bukan saja menjadi penjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, tetapi juga menjadi lokomotif baru dalam pencapaian swasembada pangan melalui program ketahanan pangan nasional, dengan ikut serta secara langsung pendampingan kepada petani untuk meningkatkan produksi pangan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Akbar Abdul Qadir menyatakan TNI telah membuktikan pengabdian dan dedikasi dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu saja kita berharap TNI hari ini tidak sekedar penjaga kedaulatan Republik Indonesia, tetapi melalui perintah Presiden bahwa TNI diharapkan bisa menjadi lokomotif baru dalam pencapaian swasembada pangan kita di Republik ini. Tentu saja saya berharap kita ikut berkontribusi dalam pencapaian swasembada pangan kita. Keterlibatan TNI dalam menyukseskan program ketahanan pangan bersama seluruh komponen bangsa mampu menggerakkan ekonomi masyarakat serta ikut serta di sejumlah program pemerintah dapat semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, menumbuhkan rasa kecintaan dan kebanggaan rakyat kepada TNI sebagai alat pertahanan negara yang bertekad menjadi TNI rakyat dan memajukan Indonesia. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Kodim 1421 Pangkep menunjukkan komitmennya mendukung program makan bergizi gratis atau MBG, dan di 1421 Pangkep mengimbau SPPG untuk memperhatikan kesehatan dan juga higienitas dapur. Kodim 1421 Pangkep bermitra dengan Satuan Pelaksana Program Gizi atau SPPG sebagai langkah memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan mencegah terjadinya kejadian luar biasa di wilayah Kabupaten Pangkep. Dan di 1421 Pangkep, Letkol Infanteri Fajar menegaskan
Seluruh proses penyediaan makanan harus dipastikan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, serta memastikan higienitas dan keamanan pangan. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan guna pengawasan dan pembinaan dapur sehat di lapangan. Dandim Pangkep Letkol Infanteri Fajar mengimbau para kepala dapur melakukan pemeriksaan dan penanganan apabila terjadi kendala atau error di lapangan. Mendukung program Presiden terkait dengan makan bergizi gratis. Jadi sejauh ini keterlibatan Kodim kita bersinergi dengan SPPG, dengan mitra, bagaimana supaya kejadian luar biasa keracunan yang ada di provinsi lain atau di tempat lain ini tidak terjadi di Pangkep. Itu tentunya kewenangan BGN ya terkait dengan teguran itu, tapi seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti keracunan ataupun mungkin suplainya itu terjadi rusak atau apa, nah kita tentunya sudah sesuai dengan standar, kita selalu berkoordinasi, dan keracunan apabila terjadi keracunan itu saya sudah sampaikan kepada SPPG dengan mitra, barang itu segera lokalisir untuk kita periksa seperti apa, dari mana sumbernya, apakah faktor eksternal, faktor internal, atau seperti apa sehingga menyebabkan rusaknya atau timbulnya hal-hal yang tidak kita inginkan. Langkah cepat tersebut dinilai penting untuk memastikan makanan yang disediakan aman, sehat, dan tetap bergizi bagi masyarakat. Fahria Fahri, TVRI Sulsel, melaporkan. Ya, beralih ke informasi lainnya, polisi menggerebek 2 lokasi penambangan emas yang diduga ilegal di Desa Batu Maklondro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Goa. Polisi menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk memisahkan emas dari material batu dan tanah yang sengaja dihentikan beroperasi. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa menggerebek lokasi tambang emas yang diduga ilegal. Polisi juga menemukan sejumlah alat yang digunakan dan menemukan 2 titik terowongan sumur sedalam 10 hingga 50 meter yang dijadikan lokasi penambangan emas. Namun bocornya informasi kedatangan petugas menyebabkan polisi gagal meringkus pelaku. Penggerebekan lokasi tambang emas ilegal dilakukan petugas karena adanya laporan masyarakat yang melihat aktivitas penambangan emas di kawasan pegunungan di Kecamatan Biringbulu. Polisi langsung memasang garis polisi untuk menghentikan aktivitas para penambang emas itu. Lokasi penambangan sulit dipantau karena berjarak sekitar 5 km dari pemukiman warga. Kami menemukan ada beberapa alat yang kami duga digunakan sebagai alat penambangan. Kemudian kami menemukan juga ada sumur. Sumur itu yang dibuat secara manual dengan perlengkapan seadanya yang kami duga digunakan oleh penambang ilegal ini untuk turun ke bawah mengambil material-material yang kemudian diangkat lalu didulang untuk menemukan dan atau memisahkan material tanah, batu, dan emas. Aksi penambangan emas tanpa izin di wilayah Kecamatan Biringbulu bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2012 lalu, polisi telah menangkap 8 orang penambang emas ilegal dan ditetapkan tersangka hingga mendapat vonis lebih dari 1 tahun penjara di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Guru sekolah dasar atau SD berinisial IPT usia 32 tahun yang berudah paksa korban anak didik berinisial SKA usia 12 tahun ditetapkan tersangka oleh polisi sebagai pelaku persetubuhan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. IPT usia 32 tahun, guru sekolah dasar yang baru terangkat P3K dan juga merupakan wali kelas di salah satu sekolah dasar di Kota Makassar, ditetapkan tersangka oleh polisi melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar. Setelah sebelumnya melakukan ruda paksa terhadap korban anak didiknya berinisial SKA 12 tahun yang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Saat melancarkan aksi bejatnya, IPT diketahui menggunakan modus let privat terhadap korban di rumah pelaku. Korban dilecehkan 7 kali oleh pelaku.
Lebih awal diancam akan dihabisi jika berani buka mulut. Hal tersebut terungkap saat orang tua korban menemukan kelainan perilaku terhadap anaknya, yang juga menemukan komunikasi anaknya dengan sang guru melalui aplikasi telepon seluler. Oleh kedua orang tuanya, korban yang tidak terima langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi unit PPA Polrestabes Kota Makassar. Guru, ya, yang ini misalnya IP, ini melakukan tindakan persetubuhan kepada anak-anaknya. Ini diawali dengan melakukan les, gitu ya, les, dan ketika les itu sudah mulai melakukan aba-aba pada bagian tubuh yang sensitif dan dilanjutkan dengan chat melalui aplikasi media sosial, dan akhirnya dilakukanlah persetubuhan itu sampai dengan 7 kali. Nah, ini anak ini yang menjadi korban ini usianya masih 12 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini IPT 32 tahun tidak hanya dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 serta ayat 3 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, namun juga terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Saat ini korban menjalani asesmen di UPTD PPA Kota Makassar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan Basnas Kota Makassar ditandai dengan penyerahan beasiswa, bantuan pendidikan, dan bantuan modal usaha menjadi wujud sinergitas bersama pemerintah Kota Makassar, tentu saja dalam membantu warga yang kurang mampu. Lantunan bacaan kitab Barasanji berkumandang sebagai ungkapan dalam mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan Basnas Kota Makassar. Peringatan Maulid seperti ini telah menjadi tradisi dengan mengadakan perayaan keagamaan yang tentu memiliki makna penting membuka kembali halaman sejarah perjalanan hidup Rasulullah sebagai teladan bagi umat di dunia. Selain itu, melalui peringatan Maulid agar umat Islam senantiasa meneladani perjuangan Rasulullah dalam membangun tatanan kehidupan seperti yang dilaksanakan Basnas Kota Makassar berlangsung hikmat. Turut dihadiri perwakilan siswa-siswi penerima bantuan beasiswa, bantuan pendidikan, dan bantuan modal usaha. Ketua Basnas Kota Makassar, Dr. HM Asar Tamanggong, di hadapan Wali Kota Makassar menjelaskan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul periode Januari hingga September sekitar 8 miliar rupiah dan di momen peringatan Maulid akan disalurkan ke sejumlah penerima. Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis berupa bantuan beasiswa santri senilai 1,2 miliar, bantuan pendidikan dan bantuan modal usaha yang diserahkan oleh Wali Kota Makassar dan Ketua Basnas Kota Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai menyerahkan bantuan mengungkapkan sinergitas Basnas dengan pemerintah Kota Makassar tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan di Kota Makassar, khususnya dalam meningkatkan taraf hidup warga yang kurang mampu. Bahwa sinergi ini harus dijalankan dengan baik, bagaimana pemerintah harus jalan bersama-sama, khususnya dengan Basnas untuk mengintervensi persoalan-persoalan sosial, khususnya persoalan-persoalan tentang kebutuhan biaya-biaya yang ada untuk mengentaskan kemiskinan dan menyelesaikan beberapa persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat. Sehingga potensi-potensi zakat yang dimiliki oleh khususnya umat Islam yang ada di Kota Makassar ini harus kita maksimalkan benar supaya ini bisa menjadi jaring untuk memperkuat kekuatan ketahanan sosial kita yang ada di Kota Makassar. Hikmah Maulid yang dibawakan oleh Dr. Haji Dimas Mariono menguraikan tentang asal-muasal manusia yang didatangkan ke dunia dari tempat yang jauh yakni sorga. Namun dalam keadaan bingung sehingga hadirlah sosok
yang memproklamirkan jika ingin menuju jalan yang benar untuk bertemu Allah, yakni Nabi Muhammad. Anggaran kesehatan yang ditujukan peningkatan pelayanan ke masyarakat terkadang menjadi momok yang mungkin kurang dipahami tenaga medis, sehingga sering terjadi kasus korupsi atau pungli. Forum Kajian Pancasila FKP mengumpulkan para tenaga kesehatan, baik kepala puskesmas maupun jajaran kesehatan membidangi anggaran kesehatan untuk mengikuti seminar edukasi tenaga kesehatan agar terhindar dari jeratan korupsi, sehingga perlu ada penanaman nilai-nilai moral dan etika Pancasila sebagai pondasi perilaku anti korupsi yang bisa mencederai layanan kesehatan yang umumnya telah ditanggung oleh negara. Di luar dari layanan kesehatan di tempat, tentunya kesehatan sangat perlu layanan sosialisasi, penyuluhan langsung ke masyarakat mulai anak usia bayi, remaja hingga lansia, serta tidak harus menunggu di tempat, namun perlu melaksanakan kegiatan lapangan sesuai porsi, seperti imunisasi, edukasi, bahaya penggunaan narkoba dan sejenisnya, kesehatan lingkungan dan lainnya. Forum Kajian Pancasila yang dipimpin Andi Asari Arifin SH mengadakan seminar dengan melibatkan sejumlah akademisi dari perguruan tinggi Islam Bone bagaimana korupsi dicegah dengan kajian preventif, investigatif, dan edukatif yang komprehensif. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo menekankan korupsi setiap berbicara di hadapan para pejabat, sehingga FKP menggunakan Pancasila sebagai layanan moral, sebagai ideologi bangsa penguatan nilai etika, pendidikan anti korupsi dan implementasi nilai Pancasila. Kegiatan ini sekaligus dalam rangkaian Hari Kesaktian Pancasila. Ya, sementara itu guna meningkatkan produksi dan mempermudah pengolahan pertanian di Kabupaten Pindrang, para petani meminta pemerintah untuk memberikan bantuan peralatan pertanian. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani Kabupaten Pindrang mendesak pemerintah memberikan bantuan peralatan pertanian yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi padi. Peralatan yang dibutuhkan seperti alat tanaman padi, rice transplanter, peralatan menggarap lahan area persawahan, traktor, penyemprotan pestisida dan pupuk, sprayer dan mesin panen padi, untuk digunakan panen saat panen raya. Apalagi, peralatan petani yang disewa dan digunakan beberapa kelompok tani sudah berumur tua. Seorang petani, Karjono, menyampaikan agar dapat dengan mudah melakukan pengelolaan pertanian pada lahan area persawahan, para petani membutuhkan alat yang mendukung peningkatan produksi padi, mulai dari perawatan tanaman padi hingga saat panen raya padi. Rumpeng dia juga enak, jalannya enggak selalu merugikan orang yang lain-lainnya. Itu kan biasa itu di pematang itu rusak kalau bikin kesana kesini kalau enggak ada anunya jalan taninya. Di sini itu kelompok saya itu yang minta itu kalau diharapkan itu jonder sama itu kombeng itu kan sudah tua semua tuh ini minta diperbarui. Dengan bantuan peralatan pertanian yang modern dan canggih dapat memberikan inovasi kepada petani dan meningkatkan produksi padi pada setiap musim panen sesuai target untuk mewujudkan swasembada pangan. Asnadi Kalla, TVRI Sulsel melaporkan. Aparat Polsek Kelara, Kabupaten Jeneponto menyerahkan bantuan ke Pondok Pesantren Al-Fatah, Rumbia. Bantuan tersebut merupakan bahan bangunan untuk pembangunan asrama santri. Sebagai bentuk kepedulian terhadap santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah Rumbia, aparat Polsek Kelara menyerahkan bantuan bahan bangunan untuk pembangunan asrama di wilayah Pondok Pesantren Al-Fatah. Mewakili Kapolres Jeneponto, Kapolsek Kelara, Ibtu Muhammad Kasim menyerahkan langsung bantuan bahan bangunan antara lain tegel keramik dan semen untuk keperluan pembangunan asrama santri di pondok pesantren itu. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan dari Kapolres terhadap pengembangan sarana dan prasarana pendidikan berbasis keagamaan. Dengan adanya bantuan seperti ini, para santri diharapkan semakin semangat untuk belajar dan mendukung kemajuan pondok pesantren Al-Fatah. Bantuan diterima langsung pimpinan pondok pesantren Al-Fatah, Ustadz Ilham.
Pihak pesantren sangat bersyukur atas perhatian dan bantuan dari aparat Polres Jeneponto. Kegiatan ini merupakan ajang silaturahim antara aparat kepolisian dan pengelola pesantren Al-Fatah guna menjalin hubungan emosional yang lebih dekat. Saudara, warga Kabupaten Pindrang diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran guna mencegah jatuhnya korban jiwa serta meminimalkan kerugian material. Demi menghindari terjadinya kebakaran di wilayah pemukiman warga, jajaran kepolisian Resor Pindrang bersama unit pelaksana teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan tersebut disampaikan guna mencegah timbulnya korban jiwa maupun kerugian material akibat kebakaran yang kerap terjadi saat musim kemarau. Selain itu, masyarakat diminta selalu memastikan kompor gas dan LPG dalam kondisi aman serta tidak menyalakan peralatan listrik atau mesin kendaraan di area yang berpotensi menimbulkan percikan api. Kapolres Pindrang AKBP Edi Sabara Manggabarani menegaskan masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman padat serta daerah pegunungan yang sulit terjangkau armada pemadam perlu meningkatkan kewaspadaan. Kapolres juga mengingatkan warga yang menempati rumah panggung agar lebih berhati-hati karena struktur rumah yang terbuat dari bahan kayu mudah dilalap api. Langkah-langkah kewaspadaan sederhana ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi warga. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, saudara, bagi Anda pecinta musik, suara musik era 80-an ini kembali menggema di Makassar. Musisi-musisi senior berkumpul dalam bazar musik sebagai ajang silaturahmi dan juga nostalgia, sekaligus untuk mempertemukan generasi lama dan generasi baru di satu panggung. Kegiatan ini menggabungkan hiburan musik dengan bazar kuliner. Suasana kebersamaan terasa kental karena musisi-musisi yang dulu pernah mengisi panggung hiburan Makassar di era 1983 kembali berkumpul dan bernostalgia. Di antara mereka ada Kristanto, musisi Makassar yang pernah mewakili Indonesia di ajang internasional, serta Anggi Soeharto, penyanyi berprestasi yang dikenal sebagai juara bintang radio dan televisi. Keduanya tampil bersama menghadirkan lagu-lagu kenangan yang membawa penonton kembali pada masa keemasan musik Makassar. Kegiatan ini sekaligus menjadi hiburan dan wadah saling bertemu dan menjaga silaturahim. Tidak hanya dua musisi ini, sejumlah musisi senior lain juga menunjukkan bahwa musik tidak mengenal batas usia. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat sekaligus menjadi pengingat bahwa musisi Makassar memiliki sejarah panjang dalam perjalanan seni di Indonesia. Acara ini turut didukung komunitas sahabat kafein yang konsisten mendorong kegiatan seni di Makassar. Menurut panitia, kegiatan ini adalah bentuk silaturahim, wadah karya, sekaligus kesempatan untuk memperkuat eksistensi musisi Makassar agar tetap lestari di tengah perubahan zaman. Kegiatan ini sebenarnya yang buat komunitas sahabat-sahabat kafein. Cuman temanya bazar musik. Jadi saya dan teman-teman band kita ambil bagian di grup bandnya. Cuman lagu-lagunya lagu-lagu oldies. Jadi sudah ada request, memang penyanyinya penyanyi oldies. Jadi kita akan bawa lagu-lagu oldies selama 2 jam. Bintang tamunya sebenarnya Om Kris namanya. Om Kris itu salah satu BUMN. Sebenarnya beliau bukan vokalis, cuman beliau pernah mewakili duta Indonesia di Australia di Sydney untuk membawakan beberapa buah lagu. Jadi kami panggil Om Kris. Bazar musik ini menjadi ajang hiburan sekaligus momentum kebersamaan dan penghargaan terhadap perjalanan panjang musisi Makassar.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami lanjutkan informasi lainnya dalam segmen Sulampa berikut, di mana jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara mengamankan 3 laki-laki di batas Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan yang membawa setengah kilo sabu-sabu. Tiga laki-laki yang diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara masing-masing MYD 25 tahun, SY 29 tahun, dan SR 29 tahun. Ketiganya dicegat polisi di Kecamatan Tolala, gerbang perbatasan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan pada Jumat siang kemarin. Ketiga pelaku tidak berkutik saat polisi menemukan 487 barang haram tersebut yang tersimpan oleh pelaku di jok mobil. Sebagian sabu diduga telah digunakan oleh ketiga kurir ini, lantaran di mobil tersebut turut diamankan alat hisap sabu atau bong. Narkotika jenis sabu yang dibawa ketiga pelaku dibawa dari Morowali, Sulawesi Tengah. Rencananya sabu itu bakal dibawa dan diedar di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Perannya di mana MYD ini ada sebagai pelaku utama, ya. Kemudian SY ini adalah orang yang mencarikan media atau mobil, ya, media untuk mengantarkan barang tersebut berupa mobil, dan kemudian SR ini adalah yang mengawal, menemani dari pelaku utama. Jadi kita berhasil mengamankan ketiga pelaku, yang dimana dari kejahatan ini pelaku diancam pasal 114, 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. Polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini, termasuk mencari tahu sumber barang yang dibawa oleh ketiga kurir sabu yang diamankan. Lukman Budianto, kontributor TVRI Sultra melaporkan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Palu menahan 2 orang direksi perusahaan umum daerah atau Perumda Kota Palu bersama dengan seorang rekanan. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus korupsi penyertaan modal dari pemerintah Kota Palu. Para tersangka ini diduga menyalahi prosedur dalam pelaksanaan anggaran penyertaan modal senilai 3 miliar rupiah dari Pemkot Palu. Dana tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 733,6 juta rupiah dan belanja langsung 2,26 miliar rupiah. Adapun 3 tersangka tersebut yaitu ST yang menjabat sebagai Direksi Keuangan dan Administrasi Perumda Kota Palu, RBM, Direksi Operasional Perumda Kota Palu, dan BA, Direktur CV Sentral Bisnis Persada. Menurut Kasih Intelijen Kejari Palu, Yudi Trisnamijaya, para tersangka melakukan pencairan dan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA tahun 2023 dan 2024. Akibatnya daerah ditaksir mengalami kerugian sekitar 1,3 miliar rupiah. Telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal pada Perumda Kota Palu tahun 2023 sampai 2024. Yang tersangka Direksi Keuangan dan Administrasi atas nama tersangka inisial ST dan Direktur Operasional tersangka R dan pihak keduanya yaitu tersangka DA. Ya, ini dia sebagai apa? Sebagai pihak kedua dalam PKS limbah plastik, usaha perdagangan limbah plastik. Adapun penahanan pada hari ini selama 20 hari ke depan dari tanggal 3 sampai tanggal 22. Untuk kerugiannya sendiri Bang berapa? Negara untuk sementara 1,2 M. Dengan modusnya ada beberapa tidak ada LPJ, pengeluaran tidak sesuai dengan RKA. Untuk kepentingan penyidikan oleh Kejari, ketiga tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan atau Rutan Kota Palu, Jumat 3 Oktober 2025. Dari Palu, Rian Hendra, TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Ya, Saudara, berkas 1002 honorer sudah diserahkan ke kantor BKN Regional 14 Manokwari
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Barat berharap proses dapat berjalan dengan secepatnya sehingga status honorer 1002 dapat diselesaikan di tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala BKD Provinsi Papua Barat, Herman Sayori, ditemui usai mengikuti apel gabungan Jumat 3 Oktober 2025. Dirinya menegaskan proses berkas honorer telah diserahkan ke kantor BKN Regional 14 Manokwari pada tanggal 29 September 2025. Sesuai arahan Gubernur Papua Barat, data honorer 1002, BKD telah menyerahkan ke BKN Regional 14 Manokwari. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang menunggu hasilnya sekaligus pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan komunikasi ke Menpan RB untuk membuka formasi umum untuk sisa 90 honorer yang tidak termasuk dalam formasi 1002. Kepala BKD berharap proses dari tingkat pusat dapat berjalan lancar agar ketika semua sudah selesai dapat berjalan dengan baik dan diharapkan sebelum akhir tahun 2025, 1002 honorer dapat menerima SK sebagai CPNS dan juga P3K di Provinsi Papua Barat. Yang di 1002 sudah dimasukkan di tanggal 2 September Oktober. Hari ini tanggal 29. Tanggal 29 hari apa? Ya, hari Rabu kami sudah masukkan datanya ke Regional 14. Hari Senin ya, itu sudah dimasukkan datanya untuk itu perintah langsung oleh PPK Bapak Gubernur, kami sudah antar langsung ke BKN Regional 14. Jadi sudah 1002 sudah final. Nah, itu diperintahkan langsung Bapak Gubernur kepada kami dan kami sudah serahkan semua ke BKN. Tinggal tunggu proses selanjutnya. Nah, yang menyangkut tentang apa yang sekarang supaya publik tahu yang menyangkut tentang yang ada yang dikatakan bahwa formasi umum atau 90 yang gantung. Jadi untuk yang 90 yang gantung ini, itu adalah kebijakan nanti Bapak Gubernur kan dengan ada sementara dalam proses ke Menpan RB. Nah, kami masih menunggu jawaban dari Menpan RB sampai saat ini belum ada. Nah, ini saja yang kami sampaikan bahwa 1002 itu sudah berjalan. Sudah tidak ada masalah lagi. Untuk kepastiannya sementara dalam proses, saya belum bisa tentukan itu. Maksudnya setelah sampai ke BKD itu berapa lama butuh dari Jakarta, BKN, BPKP dan lain-lainnya sampai kembali ke Bapak Doran di BKD provinsi untuk ditentukan itu kapan itu? Ya, itu berapa lama? 1 bulan? Itu tinggal tunggu prosesnya dari sana. Kalau sudah kembali ke BKD tidak terlalu lama karena kami kejar untuk penempatan. Mudah-mudahan semuanya di bawah tahun 2025 ini selesai. Pak Gubernur sempat sampaikan bahwa Pak Gubernur berharap itu kado Natal bagi itu. Apakah keinginan Pak Gubernur Bapak bisa kabulkan? Misalnya sekarang ini jangan ada hambatan-hambatan dari tenaga honorer ini supaya proses barang ini bisa segera jalan cepat. Itu yang saya minta. Jangan ada yang dikejar kemari untuk diprotes sampai kapan kalau begini barang bisa mau selesai. Gubernur Papua Barat saat ditemui mengatakan, honorer 1002 sudah finish, berkas semuanya sudah diserahkan dan juga diinput melalui aplikasi melalui kantor BKN Regional 14 Manokwari. Masalah itu sudah final, sudah diterima, baik secara fisik berkasnya kita sudah serahkan ke BKN Kantor 14, tapi juga cara input melalui sistem aplikasinya, Sipeda juga sudah final kemudian kita. Jadi karena memang waktu dikasihkan 1 Oktober, maka itu dalam arahan beberapa waktu saya sampaikan tuh yang formasi 1002 itu sudah final. Jadi kalau kita mau tinjau kembali, maka batal semua, ya kan? Karena kita sudah dikasih waktu dari 2022 akhir tidak jalan. Terakhir dikasih waktu di 31 Desember 2024 tidak jalan. Kemudian terakhir lagi dikasih bulan Juni tidak selesai. Terakhir 1 Oktober itu. Jadi kalau 1 Oktober kalau kita tidak penuhi maka batal semua 1002 ini dan siapa yang bertanggung jawab? Gubernurnya pasti tanggung jawab. Maka itu saya sudah tegaskan. Tidak ada lagi kita bicara kembali itu berkas-berkas. 1002 itu sudah final. Silakan ada yang tidak puas, ada jalur hukum, silakan. Ya kan? Pada akhirnya kita akan cek kembali, misalnya masa kerjanya.
kita tinjau kembali. Selanjutnya kami akan informasikan pantauan lalu lintas dari sejumlah titik di Kota Makassar berdasarkan pantauan CCTV Diskominfo Makassar dalam segmen info lalu lintas berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen info lalu lintas berikut ini. Seperti biasa kami akan memberikan gambaran terkait laporan dari pantauan CCTV Diskominfo Makassar yang ada di 13 titik. Seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini di layar kaca, ada 13 titik merupakan pantauan sejumlah ruas jalan besar di hari Minggu sekitar pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Dan ini juga Anda dapat saksikan langsung melalui layanan live streaming lalu lintas Kota Makassar milik Diskominfo Kota Makassar. Nah, secara umum di hari Minggu ini, di sore hari tepatnya, seluruh atau sebagian besar lalu lintas yang ada di Kota Makassar ini terpantau ramai lancar. Meskipun memang ada beberapa ruas jalan yang terlihat ada antrian, namun tidak cukup berarti seperti misalnya di sekitar wilayah yang ada tempat perbelanjaan yang terpantau di sisi kiri saya saat ini, ada di perempatan Pizza Hut Petarani keluar jalan dari Boulevard. Ini terlihat ada antrian kendaraan di sini, kemudian dari arah Perintis menuju ke arah Alauddin. Namun sebaliknya dari arah Alauddin menuju arah Perintis justru terpantau lengang. Sementara itu kepadatan atau antrian kendaraan yang cukup terlihat signifikan di sini juga ada di Jembatan Barombong, baik dari arah Makassar menuju Kabupaten Goa ataupun sebaliknya dari arah Kabupaten Goa menuju arah Kota Makassar. Tentu saja yang paling mencolok di tengah sini adalah Simpang 5 Bandara di hari Minggu. Ini juga terpantau masih terbilang ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan atau antrian kendaraan yang cukup berarti di hari Minggu, mengingat memang ini merupakan masih dalam fase musim libur. Tentu saja kami juga mengimbau Anda untuk senantiasa mengutamakan keselamatan Anda saat berkendara, seperti misalnya menggunakan sabuk bagi Anda yang menggunakan roda 4 dan juga helm bagi Anda yang menggunakan roda 2. Dan informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Sulawesi Selatan hari ini. Akhir kata, saya Rida Mardia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Anda juga bisa menyaksikan siaran langsung kami melalui layanan live streaming TVRI Sulawesi Selatan di YouTube, Facebook, ataupun Instagram TVRI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.